Halo, nama saya Luciana Angkur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait probabilitas dan probabilitas bersyarat. Menurut kalian, apa itu probabilitas? Jadi, probabilitas itu sendiri adalah nilai dari munculnya suatu kejadian dari semua kemungkinan yang ada. Di sini kita bisa lihat rumusnya adalah P dalam kurung A, yang berarti peluang munculnya suatu kejadian, sama dengan NA dibagi dengan NS, yang berarti banyaknya kejadian dibagi dengan total dari kejadian seluruhnya. Probabilitas sendiri juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, ruang sampel, yang kedua, titik sampel, dan yang ketiga, kejadian atau event. Nah, berikutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur dari probabilitas. Unsur yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel ini merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel ini juga dinyatakan dengan simbol omega. Contoh dari ruang sampel yang pertama yaitu pada percobaan pelemparan sebuah dadu, di mana saat pelemparan dadu akan muncul kemungkinan dari setiap sisi dadu dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh yang kedua yaitu pada pelemparan koin, di mana saat pelemparan koin akan muncul dari setiap sisi koin dengan anggota, angka, dan gambar. Contoh yang ketiga yaitu pada pengambilan bola biru dan bola merah, di mana saat pengambilan akan muncul dua kemungkinan yang terambil, yaitu bola biru dan bola merah. Unsur yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampel ini merupakan anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh dari titik sampel ini dapat kita lihat pada pelemparan koin, di mana akan muncul kemungkinan dari setiap sisi dengan sampel, angka, dan gambar. Sehingga banyaknya titik sampel ada dua, yaitu angka dan gambar. Unsur yang ketiga di sini yaitu kejadian atau event, di mana kejadian ini merupakan himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Contoh dari kejadian ini yang pertama, event A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi dua. A sama dengan 2, 4, dan 6. Dari hasil lemparan dadu yang kita ketahui di mana akan muncul kemungkinan dari setiap sisi dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena yang diminta harus habis dibagi 2, maka A sama dengan 2, 4, dan 6. Contoh yang kedua, event A adalah hasil pelemparan 3 koin yang muncul angka secara berurutan. Event A adalah hasil pelemparan 3 koin yang muncul angka secara berurutan. Berarti, dari hasil lemparan 3 koin dan muncul angka secara berurutan, maka kemungkinan angka yang muncul dari ketiga koin tersebut adalah 3, yaitu A sama dengan angka, angka, dan angka. Nah, biar lebih gampang, kita langsung saja coba mengerjakan soalnya. Soal yang pertama, 2 buah dadu dilempar, berapa probabilitas muncul mata dadu dengan total angka sama dengan 3? Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus P dalam kurung A sama dengan A dibagi dengan omega. Nah, dari soal diketahui 2 buah dadu dilempar di mana pelemparan dadu akan muncul kemungkinan dari setiap sisi dadu yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena dari soal diketahui 2 buah dadu, maka omeganya sama dengan 6 dipangkatkan 2. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, A adalah banyaknya kejadian mata dadu dengan total angka sama dengan 3. Jadi, banyaknya kejadian adalah 2, yaitu 1, 2, dan 2, 1. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus P dalam kurung A sama dengan A dibagi dengan omega menjadi 2/36. Disederhanakan menjadi 1/18. Contoh soal yang kedua, pelemparan satu koin dengan 2 sisi, gambar, dan angka dilempar 3 kali. Tentukan event muncul tepat 1 kali gambar dan tentukan event muncul gambar. Jadi, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi gambar, sebuah koin dengan 2 sisi dan dilempar 3 kali akan muncul 8 titik sampel, yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG.
Jika diminta event muncul tepat satu kali gambar, maka event A sama dengan 3, karena sisi yang gambar akan muncul tepat satu kali dalam 3 kejadian. Sedangkan jika diminta event muncul gambar, maka event A sama dengan 7, karena sisi yang gambar hanya muncul gambar dalam 7 kejadian. Berikut saya akan menjelaskan tentang probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat ini merupakan peluang terjadinya suatu kejadian bila diketahui kejadian lain. Di sini kita bisa lihat rumusnya. Peluang A/B sama dengan PA iris B dibagi dengan PB. Artinya, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B. Langsung saja ke soalnya, di mana sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Di sini sudah tertera jawabannya dengan jelas. Di sini PA adalah syaratnya karena sudah diketahui mata dadu dengan angka ganjil. Selain itu, karena PA sudah diketahui, kita tinggal mencari PA irisan B. Irisan B ini didapat dari dua himpunan A dan B dan menjadi anggota dari keduanya, sehingga diperoleh PA irisan B sama dengan 1/6. Maka PA/B sama dengan 1/6 dikali 2/1 sama dengan 1/3. Sekian penjelasan saya tentang probabilitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.